Halo Sobat Samuel, apa kabar? Biasa di awal bulan kita akan update terkait dengan data-data ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di tanggal 1 Agustus kemarin, yaitu terkait dengan inflasi. Nah, inflasi di bulan Juli di tahun 2025 ini secara bulanan tercatat 0,3%. Month on month, dan secara tahunan tercatat 2,37% secara year on year, dan secara year to date dari mulai Januari sampai bulan Juli tercatat 1,69% selama 7 bulan tersebut. Nah, beberapa catatan yang mempengaruhi inflasi di bulan Juli ada sekitar 4. Yang pertama adalah ada penurunan harga komoditas, khususnya komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit. Nah, ada juga kenaikan angka inflasi yang disebabkan dari tahun ajaran baru di tahun 2025-2026 untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan kemudian ada kenaikan harga BBM, khususnya yang non-subsidi yaitu Pertamax, Dex Lite, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex. Di sisi yang lain, faktor musiman terkait curah hujan juga mempengaruhi angka inflasi, walaupun relatif stabil karena di paruh pertama bulan Juli curah hujan memang di atas normal, tetapi di paruh kedua di bulan Juli curah hujan justru di bawah normal, sehingga secara rata-rata curah hujan ini relatif boleh dibilang aman, tidak mengganggu hasil dari pertanian. Nah, penyumbang terbesar dari inflasi di bulan Juli adalah makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat inflasi sebesar 0,74% month on month. Nah, yang kedua tentunya ini faktor musiman karena di bulan Juli ada tahun ajaran baru, maka kelompok pengeluaran dari pendidikan juga menunjukkan kenaikan angka inflasinya. Kelompok pengeluaran lainnya tercatat relatif stabil dan membuat secara keseluruhan inflasi tercatat 0,3% month on month. Nah, bagaimana implikasi angka inflasi ini terhadap perekonomian kita, khususnya bagaimana perkiraan atas BI rate yang akan disampaikan nanti di dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 19 sampai 20 Agustus 2025. Ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama, angka inflasi yang tercatat naik sebesar 0,3% secara bulanan ini nampaknya bisa dibilang temporer karena faktor musimannya ikut mempengaruhi relatif tingginya angka inflasi tersebut, dan masih di dalam kisaran aman Bank Indonesia, inflasi target Bank Indonesia yaitu di 2,5% plus minus 1%, sehingga secara total tadi secara year to date masih sekitar 1,69% year to date, itu masih relatif aman. Yang berikutnya, selain angka inflasi, BI itu biasanya juga memperhatikan perkembangan nilai tukar rupiah. Nah, di bulan Juli 2025 ini selama 1 bulan tersebut rupiah ada kecenderungan melemah walaupun relatif tipis sekitar 1,34% dibandingkan di bulan Juni. Tetapi tentu saja pergerakan rupiah ini juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia. Kalau dilihat dari angka inflasi yang relatif masih aman dan berada di dalam rentang inflasinya Bank Indonesia, sepertinya BI ada ruang untuk bisa menurunkan suku bunganya. Nah, tetapi tentu saja kita juga harus melihat perkembangan nilai tukar rupiah di bulan menjelang nanti RDG ke depan. Nampaknya dari kondisi yang sekarang setelah Presiden Trump mengumumkan tarif import reciprocal di banyak negara, kelihatannya kegaduhan terkait dengan impor ini sudah mulai mereda dan kecenderungannya rupiah relatif akan stabil di bulan Agustus, sehingga kami perkirakan ruang turun BI nampaknya cukup besar sebesar 25 basis poin sehingga menjadi 5% pada pertemuan Dewan Gubernur di tanggal 19 sampai 20 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik juga mengumumkan data yang lain, yaitu data terkait neraca perdagangan dengan catatan sebagai berikut. Nilai ekspor secara total masih naik 7,7% secara year on year. Hal ini disebabkan karena kenaikan ekspor non migas yang tercatat sebesar 12% atau 12,61% year on year, terutama berasal dari ekspor non migas industri pengolahan. Yang kedua,
Nilai impor juga tercatat naik sebesar 5,25%, terutama berasal dari impor barang modal yang tercatat naik sebesar 37,9% secara year on year. Nah, sebagai catatan, kenaikan impor ini terutama berasal dari impor non-migas barang modal. Di sisi yang lain, impor non-migas bahan baku dan penolong justru turun sebesar 2,74% secara year on year. Nah, turunnya impor untuk bahan baku atau penolong ini terlihat konsisten dengan masih kontraksinya Purchasing Managers Index atau PMI di sektor manufaktur yang masih di bawah angka 50, yaitu 49,2 di bulan Juli 2025. Angka PMI ini sebetulnya sudah membaik dibandingkan dengan PMI pada bulan-bulan sebelumnya. Tetapi secara 4 bulan berturut-turut, angka PMI ini menunjukkan kontraksi yaitu di bawah 50. Dengan demikian, ketika ada impor bahan baku dan penolong yang melambat, ini konsisten dengan PMI yang masih kontraksi. Namun dengan perkembangannya, nampaknya PMI sudah mulai bergerak naik menuju ke angka 50 dan ini tentunya juga akan diikuti dengan kenaikan impor bahan baku dan penolong. Nah, kedua kinerja baik dari ekspor maupun dari impor tadi membuat neraca perdagangan kita surplus sebesar 19,48 miliar. Surplus ini sudah terjadi selama 62 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana kira-kira implikasi dari kinerja neraca perdagangan tersebut? Nah, tentunya surplus neraca perdagangan tadi akan menyumbangkan kenaikan cadangan devisa Indonesia yang saat ini tercatat sebesar 152,6 miliar pada bulan Juni 2025. Nanti sekitar tanggal 7 Agustus BI mengumumkan untuk cadangan devisa pada posisi per Juli 2025. Dan kalau melihat kinerja ekspor maupun impor, nampaknya belum ada lonjakan atau shock yang terjadi, terutama terkait dengan rencana penerapan tarif impor oleh Presiden Trump. Jadi kekhawatiran terhadap isu tarif yang diumumkan oleh kebijakan oleh Presiden Trump itu tidak terlihat dampaknya atau belum terlihat secara signifikan di dalam kinerja neraca perdagangan kita. Surplus neraca perdagangan Indonesia terbesar masih disumbangkan melalui perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, dengan data-data seperti ini, nampaknya kita cukup optimis melihat bulan Agustus mendatang dengan perkembangan data yang semakin baik. Mudah-mudahan sentimen terhadap ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga ini juga semakin membaik. Demikian Sobat Samuel, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang.